Pria ini yang mau bangunkan gadis di sampingnya. Lagi keluarkan tangan biar pegangnya. Meskipun sentuhnya sangat lembut. Tapi dia lagi rasa ada yang tidak biasa. Dia telan air liur sekali. Dengan waktu gadis Jenny sedang tertidur. Dia mengumpulkan keberanian untuk menyentuhnya kali kedua. Tidak peduli seberapa keras meremasnya, itu lembut seperti tanpa tulang. Dia merasa bahwa gadis di sebelahnya tidak biasa. Tepat pada saat ini bertemu dengan polisi yang sedang mengukur kadar alkohol pengemudi di hutan. Setelah beberapa saat pengujian, polisi pergi ke kursi penumpang tempat gadis itu duduk. Tiba-tiba, bau sesuatu membuatnya gila. Jarak polisi semakin dekat sama gadis itu. Pada saat ini, polisi secara tidak sadar tertarik pada bau gadis itu. Pada detik yang kritik itu, pria itu menggunakan semprotan kamar. Hentikan, polisi tenggelam dalam aroma ini. Polisi mulai bertanya tentang identitas gadis itu. Pria itu jawab dengan bingung. Tetapi pada akhirnya, itu semua yang dia bohong. Sampai dirinya juga tidak percaya, pada saat ini. Gadis itu bangun dan bertemu dengan mata polisi. Keduanya kejutkan dengan kecantikan satu sama lain. Gadis itu tanpa sadar melompat ke pangkuan pria itu. Rasanya sangat imut. Seperti pasangan. Polisi tidak menghalangi lagi. Buka blok jalan untuk dua orang mereka pergi. Anak muda zaman sekarang sangat menarik dalam percintaan. Polisi di belakang mulai tertawa, pria itu membawa gadis itu ke taman bermain. Lihat, gadis yang naif itu sedang menggoyangkan pahanya. Pria itu dalam posisi yang sulit. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan. Pria itu harus menyeret gadis itu ke bawah. Tapi gadis itu terus memeluk ayam emas dan menolak untuk melepaskannya. Buat pria itu jadi sangat pusing. Siapa lagi bisa banyak pikir dengan gadis ini sih? Dia lagi ambil ayam kuning ke pasar biar ancamkan semua orang. Kemana lagi pamer di sana? Menyaksikan tukang daging membunuh ayam, gadis itu takut berteriak. Tapi lagi tidak bisa jelaskan alasannya. Tidak peduli bagaimanapun, juga tidak bisa membiarkan dia memakai kemeja longgar dan berlari kemana-mana. Adik pria itu membawanya untuk membeli pakaian. Tapi selera fashion gadis itu membuat orang menggelengkan kepala. Tindakan ini membuat pria itu takut mati. Kita itu gadis, tidak bisa bertindak keras di umum seperti ini. Kemudian di bawah pengaturan pria itu, gadis itu berubah menjadi Hodi yang serius. Tapi begitu dia keluar, lagi bangkitkan rasa ingin tahunya tentang kincir Ria. Persusahkan pria ini sih. Letakkan dia di dua kincir Ria. Hati ingin lepas keluar. Dua orang duduk di atas kincir Ria mengambang di udara. Tiba-tiba melihat seorang pria gemuk hadir di bawah dan dengan panik berteriak. Setelah pastikan, pria gemuk ini menargetkan gadis itu sendiri baru ke sini. Dua orang dalam sangkar besi takut menjadi hijau, berayun kembali normal dan kembali ke tanah. Gadis itu dan pria gemuk saling tatap. Mata langsung berubah menjadi hijau. Karena dia tahu dirinya lagi kena bencana. Gadis itu yang tertipu oleh pacarnya dan sedang hamil 8 bulan lalu lompat ke sungai. Janin dalam kandungan tahu bahwa dia tidak dilahirkan tetapi harus mati. Jadi mulai menendang perut ibunya tanpa henti. Gadis itu rasa janin sedang berjuang. Dia menyadari bahwa anak itu tidak bersalah dan pacarnya tidak berhak menentukan nasib mereka berdua. Jadi telah ubah nasibnya. Setelah berenang keluar dari air, hujan keras lagi datang. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berenang ke tepi. Naik dengan perut besar. Berjalan sendirian di alam liar. Sayangnya dia banyak berdarah. Dapat melahirkan prematur kapan saja. Tidak tahu berapa lama dia pergi. Kekuatan fisiknya habis. Sepenuhnya mengandalkan iman untuk mendukung. Terakhir sebelum jatuh. Satu mobil mewah maju, satu pria misterius datang dan selamatkan Mina. Dia tidak hanya bantu Mini lahirkan bayi dengan sukses. Biarkan asisten wanita mengajarkan pengetahuan bisnis buat Mina. Pria itu adalah orang kaya. Dia ingin Mina melatih putranya menjadi pewaris perusahaan. Mina juga tidak buatnya kecewa. Rajin belajar sambil mengasuh anak. Pria kaya itu antar Mina ke rapat besar dan kecil.
pergi menemui pelanggan penting. Tapi tiba-tiba suatu hari kecelakaan terjadi. Pria kaya diburu oleh musuh. Mobil menabrak lampu jalan. Mina di kursi penumpang terpotong wajahnya oleh kaca, menghancurkan wajahnya seketika. Pria kaya juga luka parah, harus keluar dari dunia bisnis. Mina karena mau balas syukur pria kaya. Setelah operasi plastik, dia mengubah penampilan dan identitasnya. Pergi ke perusahaan musuh dan jadi CEO. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Mina tidak hanya mengandalkan kemampuan bisnisnya yang luar biasa untuk mendapatkan kepercayaan dari musuhnya. Juga membuat musuh jatuh cinta dengan penampilannya yang cantik. Mereka berdua akan menikah dalam sebulan. Kehadiran seorang pria mengganggu rencana awal Mina. Dia adalah mantan suami Mina. Meskipun tidak langsung mengenali satu sama lain, dia melewati pinggang Mina dan kakinya, mengidentifikasi Mina sebagai istrinya yang sudah meninggal selama bertahun-tahun. Anak itu adalah anaknya sendiri. Di bawah tekanan Taskin, Mini harus bilang semua. Akui bahwa dia adalah mantan istrinya. Dia bilang dirinya melakukan begitu hanya karena dia enggan. Tapi Mina yang hanya bilang setengah kejujuran saja. Dia tidak pernah mengatakan bahwa musuhnya adalah presiden perusahaan. Karena mantan suami bukan hanya bawahan presiden, juga pacar putri presiden. Mantan suami senang memeluk anaknya, tapi mereka masih belum bisa menerima satu sama lain. Sebenarnya anak laki-laki itu bukan anak kandungnya. Mina menggelengkan kepalanya pada ibunya. Kasih sinyal untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Adegan mereka berdua baru saja bertemu di tepi sungai dilihat oleh presiden dan putrinya. Pikir mereka hanya di sini berbicara tentang pekerjaan. Presiden tidak terlalu peduli, tetapi putrinya cemburu. Marah pada Taskin. Taskin akui dengan Mary bahwa dia dan Mina telah saling kenal dari dulu. Tapi tidak lagi saling menghubungi. Baru saja bertemu secara kebetulan di perusahaan. Setelah menjelaskan, dia memeluk Mary, ciumnya dan Mary juga tidak marah lagi. Dalam 2 minggu lagi mereka akan menikah. Presiden menyewa sebuah pulau untuk mengambil foto pernikahan dengan Mina. Taskin dan Mary juga datang ke pulau untuk santai. Meskipun presiden dan mantan istrinya belum resmi menikah. Tapi Taskin juga punya satu kesedihan yang tidak bisa jelaskan. Dia masih tidak ngerti kenapa Mina lagi lompat ke sungai pada masa lalu. Ketua berfoto bersama Mina di pantai. Taskin dan Mary sedang main sama bocah itu. Mini lihat yang ini, dalam hati lagi punya rasa yang kacau. Mary sembarangan terpeleset dan jatuh di Taskin. Ketua memuji Taskin tidak hanya karena keterampilan profesionalnya yang baik. Dan perlakukan gadisnya dengan sangat baik. Dia berencana untuk menikahi putrinya dengan Taskin. Biarkan Taskin menjadi menantu laki-lakinya.